Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat yang ke-1 sampai 6. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 53 ayat 5-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Judul renungan kita hari ini adalah Makna Paskah menurut Tuhan, ditulis oleh Michael Gabriele. Sahabat suara kasih, saya berharap saya akan pingsan atau jatuh begitu saja, tetapi adrenalin yang dipicu kecemasan membuat saya tetap sadar saat mereka menyeret saya ke salib. Mereka menjatuhkan saya ke batang kayu, dan semua perhatian tertuju pada penyiksaan yang saya alami. Saya tidak menahan tangan mereka untuk mendorong saya. Dikelilingi oleh algojo, saya hampir tidak bisa mendengar suara-suara para tentara yang sedang bersorak. Seorang wanita berduka meneriakkan namaku di antara kebisingan itu. Apakah itu suara ibuku, Maria Magdalena? Tentara yang berkerumun dengan riuh, serta ratapan yang tersisa dari para korban, yang sudah disalibkan lebih dulu menenggelamkan segalanya. Saya merasa tegang kembali.
ketika merasakan getaran dahsyat dari palu yang memaku kakiku di kayu salib ini. Bangsa Romawi melakukan penyaliban sebagai pekerjaan rekayasa. Mereka melakukannya dengan tepat, berdasarkan tinggi badan saya. Mereka dengan mengukur di mana harus meletakkan kaki saya, agar ketika mereka memalu kaki saya dapat menopang tubuh ini dengan susah payah. Ketika salib akan diangkat, mereka memastikan saya mati dengan perlahan. Kemudian mereka merentangkan tangan saya lebar-lebar, membuat bahu saya terkilir, dan dengan cepat mereka menentukan di mana tangan saya akan diletakkan. Mereka menandainya, lalu membuat lubang, dan menyiapkan kayu untuk menerima paku yang akan menembus pergelangan tangan saya. Dengan persiapan yang lengkap, sekarang mereka dapat mengangkat salib saya. Seorang tentara menarik tangan saya ke lubang yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan mencengkram kuat pergelangan tangan saya. Dua tentara lainnya menahan lengan saya yang lain. Yang lain mengambil palu dan paku besi panjang. Dadaku naik turun mengantisipasi hal mengerikan yang akan segera terjadi. Cinta yang menguatkanku, ekspresi cinta terbesar saya untuk dunia. Mengapa saya menolak ini? Saya tidak menyerah. Ini adalah komitmen Allah kepada umat manusia, dalam tindakan penyerahan diri yang terakhir. Saya merasakan tusukan paku yang menyengat menusuk daging saya, saat tentara itu menekannya ke dasar telapak tangan saya. Palunya terangkat dan tampak tertahan beberapa saat di udara, lalu bergegas ke bawah dan terhubung dengan paku besar. Pukulan palu yang mendorong paku itu melalui tanganku, menembus saraf, tulang rawan, tulang karpal, dan ke dalam paku palang menimbulkan rasa sakit di seluruh lenganku. Rasanya seperti meledak hingga ke otak. Saya terengah-engah dan mengerang. 3 pon palu lagi menembakkan gelombang siksaan ke seluruh tubuhku. Tanpa membuang waktu, mereka memaku tangan saya yang lain di atas kayu, menarik pergelangan tangan saya yang sudah terjepit ke paku yang ditambatkan. Saya mengatupkan rahangku, darah mendidih melalui gigi saya dengan setiap napas. Sahabat suara kasih, dalam siksaan yang menggetarkan pikiran yang tak tertahankan ini, saya bisa dengan mudah melolong untuk menghancurkan mereka langsung. Seolah-olah, saya memang menyerukan tindakan kuat Bapa saya atas mereka. Saya mengajukan tuntutan mendesak, tentang mereka yang memaku saya ke kayu ini, serta pada mereka yang menghukum saya dengan nasib ini, dan menyerahkan saya ke kejahatan yang begitu ekstrim. Marilah kita renungkan, ya Bapa, ampunilah mereka, teriakku saat mereka memposisikan kakiku, satu di atas yang lain dan di atas tumpuan. Suara palu membawa paku besi menembus tulang, dan rasa sakit yang menyakitkan dari kaki yang tertusuk kayu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.